Halo guys, teman-temannya Alifa. Hari ini hari kedua pas waktu ada di Jogja. Jadi hari kedua di Jogja itu Alifa mau jalan-jalan ke Keraton Jogja dulu. Dan ini tuh sebelum pintu masuk gitu ya, itu di sebelah-sebelahnya itu ada berbagai macam orang jualan kuliner sama jualan fashion aksesoris gitulah, kulo-kulo, daster, tas, segala macam aksesoris gitu dah yang khas Jogja ya. Kalau kesini siang-siang tuh wajib pakai payung atau pakai topi ya, karena bener-bener panas pol. Oke, kita percepat aja deh biar nggak terlalu lama durasinya. Daster dan kulo-kulo juga di sini murah-murah ya, dari anak-anak sampai dewasa tuh murah semuanya guys. Start harga 25 ribuan. Pokoknya langsung borong deh. Kalau sudah nyampe di dalam keraton, lanjut langsung beli tiket ya, jangan lupa. Nanti sudah dapat gelang gitu ya buat pengikat. Biar nggak kabur guys. Mana biar gelangnya hilang. Mama? Oh, gelangnya Abi mana? Gelangnya Alifa. Oke. Semuanya sudah pakai gelang. Arya pakai. Mana gelangmu? Oke. Pakai gelang. Semuanya pakai gelang. Kita akan masuk keraton dulu guys. Peraturan masuk ke dalam keraton itu wajib pakai celana panjang atau sarung ya. Jadi nggak boleh pakai celana pendek atau rok pendek, nggak boleh, nggak sopan. Jadi kalau misalnya belum tahu peraturannya, bisa beli kain jari yang ada di luar keraton gitu guys. Kayak omnya Alifa nih, pakai kain jari yang beli di luar tadi tuh, karena dia pakai celana pendek tadi. Peraturan kedua, untuk memasuki Keraton Jogja itu tidak boleh memakai payung ataupun topi ataupun penutup kepala gitu ya, nggak boleh, harus dilepas semuanya, nggak boleh pokoknya. Dan semua pengunjung nanti ada tour guide-nya ya, yang akan menuntun dan membimbing serta mengarahkan pengunjung itu ke jalan-jalan tempat-tempat atau museum-museum gitu ya yang ada di dalam keraton, serta menjelaskan semua yang ada di dalam keraton, baik itu gambar, kejadian, bangunan atau apapun itulah secara detail gitu ya, karena mereka yang lebih paham. Seperti saat memasuki aula ini ya, jadi karena kita datangnya tuh pas hari Jumat, hari Jumat itu nggak boleh memainkan alat musik gitu. Jadi ya, nggak boleh. Hari Jumat itu cuman mendengarkan semacam macapat gitu doang, nggak ada alat musik yang terdengar. Kita tidak boleh menghakimi orang sebagai orang baik atau jahat cuma lewat penampilan. Jangan menilai buku dari salah. Dan kanan sebelah sana, kiri sebelah sini, mengarah keluar. Kita masuk berlawanan. Yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Maknanya baik bagi seseorang belum tentu baik bagi orang lain. Pesannya kita tidak boleh memaksakan kehendak. Semuanya untuk urusan agama. Selanjutnya kita masuk lebih dalam lagi ke dalam keraton, yang di dalamnya tuh ada Istana Sultan ya, dan di sini juga nanti tour guide-nya akan menjelaskan secara detail. Ketika belum mau keluar, itu harus ada ritualnya, harus ada upacara seperti pengantin Jawa. Jalannya pelan-pelan, diri gamelan, ada yang pegang payung, ada yang nyebarin bunga. Kapan sampainya ya Pak? Masih ada seperti itu. Paling enggak 3 kali dalam 1 tahun. Tiap acara apa nih Pak? Acara misalnya Maulid Nabi, Idul Fitri, ada gunungan itu. Beliau modelnya begini, acara-acara. Kalau setiap harinya beliau lebih suka tinggal di belakang untuk kemudian bisa keluar masuk keraton dengan bebas. Sultan kan gubernur, jadi setiap hari harus keluar dari keraton bekerja sebagai gubernur. Dan kalau meninggalkan keraton paling sama supir pribadi, tidak pernah ada pengawalan kepolisian. Tidak ada mobil pakai sirine gitu, patwal gitu. Sultan nggak mau, karena kayak gitu nanti membuat jalanan macet. Kalau ada lampu merah, Sultan juga berhenti. Sopir ini aktif dulu.
Biasanya pegawai negeri dari Pemda. Iya. Sana di dalam. Sana. Kalau abdi dalam mungkin kecakapannya belum diuji ya. Kan Iya sudah diuji. Boring dia. Itu rumahnya Sultan. di acara Kalau nggih, wonten niku menawi wonten pernikahan Masih istirahat. putra putri Sultan. Jadi matahari online. Dalam panas nih. Enggak ada Rumah Jawa AC-nya. itu bentuknya joglo. Itu rumah anti gempa. Jadi kalau ada gempa tidak roboh, cuma bergoyang aja. Tahun 2006 kan ada gempa besar di Jogja. Tahun tidak. Jadi guys, wisata ke Keraton Jogja itu termasuk wisata edukasi. Jadi bisa menambah pengetahuan kita. Jadi nggak cuman turis lokal doang ya, turis mancanegara juga pada datang ke Indonesia buat mencari tahu guys. Semacam penasaran gitu.